Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat-Nya yang kita tiada hingga menghitungnya. Dari mulai nikmat kesehatan badan kita, pandangan kita, pendengaran kita, serta nikmat waktu, dan yang utama adalah nikmat keimanan dan keislaman yang sampai saat ini selalu kita kuatkan di dalam hati kita dan terucapkan rasa syukur itu pula diamalkan dengan anggota perbuatan kita. Maka tentunya nikmat mana lagi yang kita dustakan? Senantiasa kita terus wujud syukur ini hingga akhir hayat. Pula salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad serta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga kita termasuk umatnya yang mengikuti risalahnya sampai akhir zaman. Hadirin sedang Jumat, tak lupa saya wasiatkan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena dengan dasar takwa itu setiap amal akan Allah terima. Dan tanpa dasar takwa yang akarnya keikhlasan, maka amal itu sia-sia. Serta bagaimana ketakwaan itu merupakan jalan keselamatan seorang mukmin. Karenanya di kesempatan khutbah singkat ini, bagaimana apa yang akan kita hadapi, yakni Hari Raya Idul Adha. Tentu
terdapat nilai-nilai kepasrahan yang menumbuhkan ketakwaan. Yang pertama adalah tawakal. Hadirin sidang Jumat, bahwasanya sifat tawakal adalah kepasrahan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita. Tentunya dengan senantiasa diiringi ikhtiar dan senantiasa berdoa. Karenanya kita menyerahkan salat kita, ibadah kita, hidup kita, serta mati kita adalah kepada Allah. Dan kita berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Nilai-nilai pasrah ini harus terus kita teruskan, bukan hanya dalam sholat, akan tetapi di luar sholat, dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Karenanya kita tidak boleh merasa apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita ini adalah atas dasar kemampuan kita. Itu semua adalah izin dari Allah, pertolongan dari Allah. Seseorang bisa ibadah, bisa melaksanakan berbagai macam ritual sebagaimana sholat, saum, termasuk juga pada musim-musim ini yakni haji serta kurban. Itu adalah atas izin dari Allah, atas pertolongan Allah. Termasuk pula hubungan dengan manusia, dia bisa berkata baik, kemudian juga dia bisa bersedekah, dia bisa berbakti pada orang tuanya. Itu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya senantiasa kita keluar dari rumah mengucapkan doa yang bernilai tawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Alallahi wala haula, dan tiada daya, wala quwata, dan kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Maka itulah senantiasa kita wujudkan nilai ketakwaan dengan bertawakal kepada Allah. Yang kedua, di antaranya ibadah kurban. Kurban yang diperintahkan oleh Allah untuk yang mampu sebagai ibadah sunnah muakkadah. Dijelaskan dalam surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Tentu kita mengenal bagaimana kisah Ibrahim dan Ismail yang menjadi sejarah
akan syariat kurban. Tidak hanya itu, diawali oleh keturunan Adam alaihissalam, diantaranya Qabil dan Habil. Saat itu harus mengorbankan, dan sebelum mereka melaksanakan pernikahannya dengan masing-masing pasangan yang telah ditetapkan, mereka berkurban terlebih dahulu sebagai wujud rasa syukur. Walaupun tentunya kurbannya Qabil itu tidak diterima karena berkorban dengan hewan yang tidak pantas. Itulah bagaimana sejarah kurban yang merupakan pelajaran buat kita. Dan bagaimana kurban yang diterima, yakni dari Habil dengan ketakwaan. Sehingga tentunya bagaimana Allah menerima amal itu dengan takwa. Dan tentu di dalam pelajaran yang kedua ini adalah keikhlasan. Karena inti dari ibadah kurban yakni takwa dengan akarnya keikhlasan. Yang ketiga, ibadah haji, yakni selain pula rukun Islam yang kelima, ibadah haji pula memiliki nilai kepasrahan kepada Allah. Bagaimana tidak? Untuk haji saja dia harus jauh ke tanah suci Mekah, dan pula meninggalkan orang-orang yang kita sayangi, istri kita, anak kita, dan saudara-saudara kita, serta sobat kita. Atas itu dengan kepasrahan diri totalitas kepada Allah. Selain itu tentunya mengeluarkan banyak biaya yang tidak mudah untuk saat ini dalam mencarinya. Dengan ikhtiar yang penuh waktunya, kemudian juga pengorbanan perjuangannya, perjalanannya. Belum nanti bagaimana kaidah-kaidah yang dilaksanakan dalam ibadah haji, yang merupakan rukun Islam yang penyempurna. Ketika seorang hamba diberikan oleh Allah kemampuan untuk beribadah haji, tentunya di dalam surah Ali Imran ayat 97 dikatakan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanannya ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang mengingkari kewajiban itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan segala sesuatu pun dari seluruh alam. Dan pula di antaranya terpetik kesyukuran ketika orang itu telah melaksanakan ibadah haji. Dia bersyukur telah beribadah kepada Allah dengan amalan yang sempurna.
Karena itu bagaimana nilai kepasrahan total senantiasa ada hikmahnya. Terkhusus kita menghadapi hari raya yang kita akan rayakan. Wallahu fikum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa rabbuna wa yallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin sidang Jumat, bahwasanya di setiap hal yang kita hadapi, baik kesenangan maupun yang pahit di dalam kehidupan kita, maka tuntunannya telah ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia menghadapi apa yang disenangi, yang dicintainya, ia bersabar. Serta ketika menghadapi apa yang pahit, yang tidak disenangi, maka ia senantiasa pula mengucapkan atau mewujudkan kesabaran itu. Maka tentunya di setiap hal ketika nikmat itu terjadi, belum tentu seseorang akan mengantarkan kepada ketaatan, kecuali ia pergunakan dengan sebaik-baiknya. Maka di hadis yang lain, ketika nikmat itu dia dapatkan, yakni kesenangan, maka ia bersyukur. Dan ketika mendapatkan musibah, bala, atau hal yang tidak disenanginya, dia bersabar. Maka disinilah senantiasa dikatakan dalam surah At-Taghabun bahwa kita harus senantiasa bertawakal. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman, Allah beri petunjuk kepada hatinya. Dan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah lah senantiasa orang-orang mukmin itu bertawakal. Kepasrahan diri kepada Allah. Dan senantiasa tawakal itu kita pelihara terus menerus hingga akhir hayat. In kuntum mu'minin, jika engkau termasuk orang yang beriman. Di dalam surah Al-Maidah, maka orang-orang yang bertawakal, Allah berikan kesenangan yang abadi. Dan yang terkandung dalam 3 ibadah yang tadi kita sebutkan, senantiasa tentunya semoga menjadi penuntun kita sebelum kematian itu menjemput, serta bagaimana mendapatkan nikmat di alam kubur serta bahagia dunia dan akhirat. Amin. Itu saja, demikian khutbah singkat yang bisa disampaikan pada kesempatan Jumat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga senantiasa
bermanfaat bagi kita, khususnya buat khotib sendiri, dan senantiasa kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ditutup dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma aslih dini alladhi huwa ismatu amri. Waslih li dunya allati fiha ma'asi. Waslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Waj'al hayata ziyadatan fi kulli khair. Allahumma tarahatan li min kulli syarr. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfatain. Waslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan juga kita berdoa untuk saudara kita di Palestina, semoga Allah memberikan kepada mereka keringanan dan pertolongannya. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza wa fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lahu fikum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirapatkan dan diluruskan safnya, saf yang kosong diisi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa atii'ullaha wa atii'ur rasul
فإن تولوا فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.